Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Maulana Hasan dengan NIM A11-2021-13366. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara konfigurasi OSPF. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, bisa dilihat ini adalah skenario yang diberikan untuk latihan kuis ini, latihan kuis OSPF. Oke, kita sudah diberikan tabel adreksinya, di mana pengalamannya kita sudah diberikan semua. Oke, ada yang lupa untuk apa itu alamat IP di interface LAN Sabang ini itu IP-nya itu sebesar 10.10.10.0/24. Ini lupa ditambahkan. Oke, nah sudah. Oke, kita langsung saja ke membaca instruksi yang diberikan. Yang A, konfigurasikan router R1, R2, R3, dan R pusat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang pertama, pada koneksi LAN, IP default gateway akan menggunakan alamat tertinggi pada subnet tersebut. Berarti untuk koneksi LAN pada router kita akan menggunakan alamat tertinggi. Contoh pada R1 ini, koneksi LAN-nya berarti dari alamat 192.168.100.0/24, berarti alamat tertingginya itu 192.168.100.254 karena /24 ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, gunakan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan. Oke, kita nanti akan memberikan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan. Ini R1, ini R2, ini R3, dan ini R pusat. Terus yang keempat, gunakan prograde pada koneksi DCI router. Oke, kita nanti akan menambahkan prograde pada koneksi DCI. Yang B, konfigurasikan pada setiap router yang diperlukan agar pengoperasian protokol OSPF dapat berjalan. Instruksi yang pertama, aktifkan protokol OSPF pada router dengan menggunakan proses ID 100. Oke, jadi kita akan mengaktifkan protokol OSPF pada router dengan menggunakan proses ID 100. Terus yang kedua, konfigurasikan router IDE untuk jaringan multicast bagi berikut. R1 3.3.3.3, R2 2.2.2.2, dan R3 1.1.1.1. Kenapa kita perlu mengkonfigurasikan router IDE? Karena ini akan menjadi indikator untuk menjadikan router tersebut sebagai DCNet router. Jadi kita bisa lihat untuk router IDE tertinggi berada di R1. Nih, berarti dapat dipastikan atau kemungkinan besar DCNet router itu berada di R1 atau DR-nya itu berada di R1. Yang ketiga, konfigurasikan OSPF pada interface R1 yang termasuk rute OSPF, routing, dan area 10. Berarti kita akan mengkonfigurasikan OSPF pada R1 itu di setiap interface-nya. Terus yang keempat, konfigurasikan jaringan pada R2 yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan kode 0 mas dan area 10. Berarti kita akan mengkonfigurasikan jaringan pada R2 yang termasuk rute OSPF itu menggunakan kode 0 mas, yang dimana kode 0 mas ini akan menggunakan kode IP 0.0.0.0 dan subnetnya itu 255.255.255.255 di area 10. Kenapa IP-nya 0.0.0.0? Karena agar R2 itu dapat menerima banyak IP network yang tersedia dan akan otomatis IP-nya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya, konfigurasikan jaringan pada R3 dan R pusat yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan wildcard mask dan area 10. Jadi kita akan untuk R3 dan R pusat ini konfigurasi OSPF-nya itu menggunakan wildcard mask. Oke.
Yang keenam, konfigurasikan OSPF sehingga pembaruan tidak dikirim ke jaringan yang tidak diperlukan. Oke, kita nanti akan memberikan passive interface pada interface yang tidak diperlukan, gitu, ke interface yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, konfigurasikan OSPF sehingga nilai cost dari fast internet menjadi 100 dan gigabit internet menjadi 10. Oke, jadi gini. Pertama-tama kita lihat PPT-nya terlebih dahulu. Nilai default cost OSPF di fast internet dan gigabit internet itu 1 dan 1 juga. Nah, 1 ini didapat dari mana? Oke, kita buka Notepad untuk menjelaskannya. Jadi ada yang namanya itu nilai pembagi atau dapat disebut juga reference bandwidth. Nah, reference bandwidth ini nilai defaultnya itu 100 Mbps. Nah, untuk fast internet itu kecepatannya kan 100 Mbps. Yang gigabit internet itu kecepatannya 1000 Mbps. Nah, nilai cost ini itu didapat dari pembagian reference bandwidth ini dibagi dengan ini. Jadi UFA 100 dibagi dengan ini 100. Hasilnya kan 1. Terus yang gigabit internet yang ini kan 1000, 100 dibagi dengan 1000 kecepatan dari gigabit internet, kecepatan bandwidth itu kan hasilnya kan 0,1. Nah, kenapa di sini kok 1? Itu hasil dari pembulatan, dibulatkan menjadi 1. Nah, karena dibulatkan ini kan kayak tidak pas gitu kan. Seharusnya gigabit internet itu kan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk menjadi jalur utama. Nah, penentuan jalur utama itu ditentukan dari nilai cost-nya. Semakin kecil nilai cost-nya, maka kemungkinan pusat akan menjadi jalur utama dari jaringan tersebut. Nah, karena ini sama, maka kita akan mengaturnya menjadi 100 untuk fast internet dan 10 untuk gigabit internet. Nah, kita akan ubah ini menjadi 100, lalu ini menjadi 10. Nah, cara untuk ini menjadi 100 kan mengubah reference bandwidth-nya menjadi berapa? 10.000 kan, 10.000. Nah, kalau ini berubah menjadi 10.000 kan hasil ini terpenuhi gitu. Nah, jadi kita nanti akan menyeting reference bandwidth-nya di setiap router agar menjadi 10.000 gitu. Itu penjelasannya kurang lebih seperti itu. Terus instruksi yang selanjutnya, yang ke-8, konfigurasikan nilai OSPF cost pada R2 interface serial 0 menjadi 50. Oke, jadi interface ini kan yang R2 ke R1. Nah, jadi gini, kenapa kita perlu mengkonfigurasikan nilai costnya menjadi 50? Karena untuk ini kan awalnya kan sama, nilai cost antara R1 ke R1 dan R2 ke R1, nilai cost interface-nya kan sama. Nah, karena sama berarti umur dari R1 dan R2 ini juga sama, karena paket yang akan ke R1 ini akan melewati istilahnya tidak ada router yang menjadi jalur utama gitu. Jadi ini kedudukannya sama, berarti umurnya itu sama. Jadi kalau ini rusak, ini juga kemungkinan akan rusak, umurnya jadi sama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu menunjuk salah satu router sebagai jalur utama. Nah, untuk
menuju itu, maka nilai cosnya kita akan kita tinggikan, kita ubah. Yang kita ubah itu yang di interface yang R2 yang menuju ke R pusat. Jadi ini akan menjadi jalur utama. Jadi apapun paket yang akan menuju R pusat dari maupun dari jaringan komunikasi ini akan masuk dari R2. Jadi apabila R2 ini rusak, maka masih ada R1 ini, karena R2 ini itu kayak jalur utamanya gitu. Jadi semua paket itu dibebankan ke R2 terlebih dahulu. Nah, kalau gitu kan kayak masih ada cadangan gitu kan. Kalau R2 rusak masih ada R1 gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terus yang selanjutnya, konfigurasikan interface pada R1 menggunakan OSPF Priority 150 untuk memastikan R1 menjadi designated router. Berarti kita akan mengkonfigurasikan nilai priority di R1 itu sebesar 150. Lalu selanjutnya konfigurasikan interface pada R2 menggunakan OSPF Priority 75 untuk memastikan agar R2 menjadi backup designated router atau BDR-nya. Tuh, kita akan mengkonfigurasikan di interface R2 itu OSPF Priority-nya menjadi 75. Oke. Terus yang ke-11, konfigurasikan OSPF hello timer dan dead timer 2 kali nilai normal pada koneksi R1 ke R pusat, begitu juga sebaliknya. Oke. Jadi sebelum kita menyeting hello timer dan dead timer ini 2 kali lipatnya, kita perlu melihat terlebih dahulu nilai awalnya atau nilai defaultnya. Oke, kita nanti akan bahas. Yang ke-12, konfigurasikan default static route pada R pusat melewati interface ke arah RISP. Berarti untuk routing dari R pusat melewati RISP ini kita menggunakan default static route. Terus yang ke-13, konfigurasikan static route pada R pusat melewati interface ke arah R cabang. Berarti R pusat melewati R cabang ini routingnya itu menggunakan static route. Nah, terus yang ke-14, diskibut default static akan masuk ke dalam routing OSPF. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasinya. Sebelumnya saya sudah ada itu notepad-nya untuk mengerjakan ini. Nah, ini untuk R1 terlebih dahulu kita menyeting hostname-nya seperti yang di sini. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan IP address pada setiap interface-nya. Untuk interface gigabit nomor 1 kita kasih IP address 192.168.100.254. IP tertinggi dari network ini kan 254 tuh. Terus subnetnya itu 255.255.255.0. Terus yang selanjutnya interface gigabit nomor 0 kita kasih IP address sebesar 172.16.10.1 karena ini IP-nya itu urut, ini berarti 10.1, ini 10.2, ini 10.3 gitu. Jadi itu. Terus selanjutnya subnetnya itu sebesar 255.248 karena menggunakan slash berapa 29. Selanjutnya interface serial 0.00 seperti yang ke sini.
IP-nya kan sebesar 172.16.11.2, bukan karena yang titik 1 itu digunakan pusat lainnya menggunakan IP terkecil. Nah, spasnya itu titik 252 karena menggunakan /30. Selanjutnya kita konfigurasi router atau SPF-nya, kita aktifkan router atau SPF 100, lalu kita setting ID-nya, IDE-nya 3.3.3.1. Selanjutnya kita ke passive interface. Kita kasih passive interface untuk gigabit network 1 karena jaringan ini tidak diperlukan untuk pembaruan barutan. Nah, selanjutnya kita ubah reference bandwidth-nya menjadi 10.000 seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mengubah flash internet menjadi 100 dan gigabit internet menjadi 10, maka kita akan mengubah reference bandwidth-nya menjadi 10.000 gitu. Selanjutnya kita kembali lagi ke interface gigabit network 0. Kita konfigurasikan OSPF-nya karena di sini konfigurasikan OSPF pada set interface, berarti di setiap interface kita aktifkan OSPF-nya. Kita kasih IP OSPF 100 area 10. Lalu di sini kita konfigurasikan OSPF priority 150 untuk area 1. Nah, sudah. Lalu yang interface gigabit network 1 kita aktifkan, konfigurasikan OSPF-nya, lalu ke interface serial network 0. Kita sama juga, kita konfigurasikan router OSPF-nya, lalu kita setting hello interval dan dead intervalnya menjadi 20 dan 80. Angka ini didapat dari mana? Maka kita lihat nilai awalnya atau default, nilai defaultnya. Sebelumnya kita tambahkan ini terlebih dahulu sampai sini. Kita tambahkan, kita paste. Oke, sudah. Lalu kita cek apa itu tadi hello interval dan dead intervalnya menggunakan perintah show IP OSPF interface. Ini kan nilai awalnya bisa lihat ini 10, nilainya 10 dan dead intervalnya itu 40. Berarti dua kalinya kan 20 dan 80 gitu ya. Oke, kita sudah tahu nilai awalnya, lalu kita setting konfigurasi untuk hello interval dan dead interval. Kita masuk ke config terminal, lalu kita paste ini. Kita paste. Oke, sudah. Untuk R1 sudah. Selanjutnya kita ke R2. Sama, kita setting customnya menjadi R2, lalu kita konfigurasi di IP address-nya untuk setiap interface-nya. Untuk interface gigabit 0 kita kasih 10.2, lalu subspace-nya 248 karena /29, lalu untuk interface gigabit network 1 kita kasih IP .126 karena gigabit network 1. Mana gigabit network 1 kan di salah, ini R2 ini. R2. Karena apa itu IP tertingginya itu berarti di 126. Terus menggunakan subspace-nya itu .192 karena /26. Lalu selanjutnya kita ke interface serial 0.0.0.0. Kita kasih IP address 12.2 karena
yang 12.1 itu untuk air pusat. Terus subclass-nya itu titik 252 karena menggunakan slash 30. Lalu kita setting IP postnya menjadi 50 agar menjadi jalur utama atau gerbang utama, istilahnya gitu. Lalu kita ke router OSPF-nya, kita aktifkan, lalu kita kasih ID IDE 2.2.2 root 2, lalu kita konfigurasikan yang termasuk router OSPF menggunakan port 0 match, berarti IP-nya menggunakan 0.0.0 dan subclass-nya menggunakan 255.255.255.255. Tuh. Lalu passive interface-nya itu menggunakan passive interface-nya itu yang interface gigabit 1 karena jadi ini tidak memerlukan update. Lalu kita setting reference service-nya menjadi 10.000. Lalu yang terakhir kita kembali lagi ke interface gigabit 0. Kita kasih OSPF priority sebesar 75 sesuai dengan instruksi. Oke, yang kedua sudah, lalu kita coba saja. Satu pas R2 sampai sini. Oke, kita coba R2 master. Oke, sudah. Kita ke R3 sama, kita kasih hostname R3, lalu kita setting IP address-nya di setiap interface. Untuk gigabit 0 menggunakan 10.3, lalu subclass-nya .248 karena slash 29. Lalu selanjutnya di interface gigabit 1 kita menggunakan IP .254 karena IP tertinggi dari ini itu 254. Terus selanjutnya di subclass-nya itu .128 karena dari slash 25 itu 128 terakhirnya untuk subclass-nya. Lalu di router OSPF, lalu kita ke router OSPF 100, kita kasih router ID itu 1.1.1.1, lalu kita lihat konfigurasikan R3 dan R pusat yang termasuk router OSPF menggunakan broadcast mask dan area 10. Nah, broadcast mask itu di sini bukan menggunakan IP address-nya, tapi menggunakan NA-nya, menggunakan network-nya. Lalu di sini bukan subclass-nya, melainkan kebalikan dari subclass mask, itu broadcast mask. Berarti untuk apa itu untuk slash 10 itu slash 29 berarti 0.0.0.0.0.7. Berarti untuk yang slash berapa itu slash 25 berarti 0.0.0.127. Angka ini tuh didapatkan dari ini, kebalikan dari apa itu tadi, kebalikan dari subclass mask. Berarti itu 125 tidak 125 tidak 125 tidak 125 dikurangi ini subclass-nya. Contoh yang ini yang slash berapa tadi, slash 29 kan 255.255.248 ya kan, 28. IP yang dibutuhkan berarti 1 3021 3122 34 298. Oke, nih dapat 8, berarti hasilnya kan 0.0.0.7 hasilnya gitu.
ini wildcard pasnya didapat dari itu. Oke, selanjutnya kita pasang pasif interface untuk interface gigabit 0.1 yang ke sini kita blok, lalu kita ubah referensinya menjadi 10.000. Oke, yang R3 sudah kita lepas. Kita paste. Oke, sudah. Lalu kita ke R pusat. Terakhir kita ke R pusat. R pusat sama. Pertama-sama kita setting customnya menjadi R pusat. Lalu di interface serial 0.0.0 kita tambahkan IP address. Kita konfigurasikan IP address-nya itu 172.16.11.1 karena merupakan IP terendah dari WAN R pusat ke R1. IP terendahnya kan 11.1 ya. Subpasswordnya karena /30 berarti .252. Kita setting crowdcard karena merupakan koneksi DCE. Maka kita akan menambahkan crowdcard sebesar 64.000 untuk interface serial 0.0.0. Lalu selanjutnya di interface serial 0.0.1 kita konfigurasikan IP address-nya itu di 172.16.12.1 karena ini merupakan IP terendah dari ini, dan kita subpasswordnya itu .252 karena /30 sama. Kita tambahkan juga crowdcard karena merupakan koneksi DCI juga sebesar 64.000 crowdcard-nya. Lalu kita ke serial 0 serial 0.1.0. Bisa kita kasih IP address-nya itu 20.20.20.20.1. lalu subpasswordnya .252. ini juga sama, gampang sih menentukan IP address-nya dan subpasswordnya. Kita sudah mempelajarinya dulu, jadi gak usah terlalu dibahas. Lalu kita di sini kita tambahkan crowdcard-nya untuk di interface serial 0.1.0. Nah, ini kita taruh di sana saja, gak usah di sini. Di sini saja. Jadi, sama saja sih sepertinya, tapi ya biar rapi saja gitu, bersama yang di atas. Lalu kita ke router OSPF. Kita aktifkan router OSPF 100. Lalu kita ke ini, mengkonfigurasikan jaringan yang termasuk router OSPF menggunakan wildcard mask. Caranya sama seperti yang di atas, ini menggunakan NA, lalu diikuti dengan wildcard mask kebalikan dari subnet mask. Ini karena /30 semua, maka ini sama semua. Wildcard masknya sama semua. Nah, /30 semua. Ini /30 semua itu. Lalu selanjutnya kita pasang pasif interface untuk yang ke sini, yang ke cabang dan yang ke ISP. Tuh. Lalu kita setting reference bandwidth-nya menjadi 10.000 juga. Nah, di sini ada perintah baru, default information originate. Nah, kenapa ditambahkan ini? Karena di sini kan ada settingan untuk IP root. Nah, IP root-nya ini kan cuma dikonfigurasikan di R pusat saja. Jadi kan router lainnya kan, router seperti R1, R2 atau lainnya itu kan belum kenal kan, istilahnya belum kenal dengan routingan ini. Nah, supaya kenal, maka kita memanfaatkan OSPF
router lainnya kan sudah tersambung dengan OSPF, sudah aktif OSPF-nya. Maka kita menggunakan default information originate supaya IP root ini otomatis terupdate ke semua router gitu, istilahnya ngikut sama OSPF-nya. Jadi kita tidak usah menyeting satu persatu untuk routingannya, cukup di add pusat lalu kita tambahkan default information originate gitu. Otomatis akan untuk router lainnya akan tahu kalau ada routing ini tuh. Terus selanjutnya kita kembali lagi ke interface SE 0/1/1. Kita aktifkan OSPF-nya, yang ini juga yang interface ke RESP, yang ke data pending yang serial 0/1/0 kita aktifkan juga. Lalu yang di serial ini yang menuju ke R1 yang serial 0/0/0 kita setting hello intervalnya menjadi 20 dan date intervalnya menjadi 80 sesuai dengan instruksi. Oke. Lalu kita routing ini default static route untuk pusat melewati RESP, berarti ini ke sini itu menggunakan static route yang 0.0.0 itu semua. Nah, bedanya di sini bukan menggunakan NAS goblet, tapi menggunakan existing interface. Interface mana sih yang tersambung ke RESP, yang melewati RESP interface 0/1/1 gitu. Terus selanjutnya konfigurasi routing menggunakan static route pada pusat melewati cabang, berarti ini ke sini itu menggunakan static route. Nah, ini kan NA ini, lalu apa itu start path-nya diikuti dengan interface one-nya, IP interface one-nya seperti biasa static route. Oke, sudah perintah ini sudah. Nah, tadi yang ini tadi 1031 agar masuk ke dalam routing OSPF. Oke, sudah. Oke, kita coba copy saja lalu paste di pusat. Kita copy lalu paste di sini. Oke, sudah 100. Oke, selanjutnya kita tes simulasinya. Oke, kita coba jalankan apakah sukses semua. Semoga bisa. Oh, gagal. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Apakah bisa? Oke, sukses semua. Oke, bisa dilihat sukses semua. Mungkin ada kesalahan tadi yang pertama, apakah ada bug atau apa, saya tidak tahu. Kita coba lagi saja gitu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada
Apabila ada kesalahan atau penyebut kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.